إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu serta taufik untuk menuntut ilmu syar'i, dan kita masih dalam serial ini, serial pembahasan tentang kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu Al-Ma'qidus Tsalits. Simpul pengagungan ilmu yang ketiga adalah jam'u himmatin nafsi alaihi. Mengumpulkan semangat jiwa demi ilmu. Beliau mengatakan, tujma'ul himmatu 'ala al-matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Semangat dan energi itu bisa dikumpulkan pada satu tujuan yang hendak dicari dengan memperhatikan 3 perkara. Awwaliha, yang pertama adalah al-hirsu 'ala ma yanfa'u. Bersemangat untuk meraih apa-apa yang bermanfaat. Famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Kapan seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa-apa yang bermanfaat baginya, maka dia akan bersemangat untuk meraihnya. Thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Perkara yang kedua yang harus diperhatikan adalah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan yang bermanfaat, ya, dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Thalithiha, dan yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bughyati minhu, ya. Tidak boleh ada rasa malas atau lemah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat tersebut, ya. Waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketiga perkara ini sudah terkumpul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bisa juga dibaca wala ta'jaz, ya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lemah. Jangan lemah, jangan bermalas-malasan. Qala al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Al-Junaid rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Tidaklah seseorang itu, ya, berupaya mendapatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur ingin mendapatkannya, melainkan pasti dia akan mendapatkannya dan meraihnya. Jika dia tidak meraih keseluruhannya, dia pasti akan meraih sebagiannya. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Fawaid. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, idza طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. الله أكبر. Jika bintang semangat telah terbit di tengah kegelapan malam, di tengah kegelapan malam kemalasan,
dan kelemahan, kemudian diiringi oleh rembulan tekad, maka niscaya bumi akan tersinari terang benderang dengan cahaya Rabb-Nya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya ilmu ke dalam hati hamba yang bersungguh-sungguh, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari sifat malas. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hali man sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madin. Ya. Semangat bisa menjadi tinggi dan berkobar dan tumbuh di dalam jiwa dengan cara membaca, mengetahui dan mengenal keadaan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu, mengenal bagaimana berkobarnya, betapa tinggi semangat mereka dalam meraih segala sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah ilmu. Ya. Kita perhatikan biografi dan sejarah orang-orang terdahulu. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaq asy-syuyukh. Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal dulu ketika beliau masih kecil, ya, beliau biasanya ingin keluar rumah sebelum waktu subuh untuk mengikuti majelis-majelis ilmu para syekh, para ulama di zaman beliau. Fata'khudhu ummuhu bithiyabihi wa taqul rahmatan bihi. Namun ibunya merasa kasihan karena dia masih kecil dan keluar sebelum waktu subuh. Akhirnya ibunya menarik pakaiannya, pakaian Imam Ahmad ketika masih kecil, menahan dia, ya. Hatta yu'adzinan nas aw yusbihu. Bersabarlah, tunggu sampai orang mengumandangkan adzan subuh, sampai masuk waktu subuh baru silakan keluar. Ya. Demikian semangat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Dan itu semenjak beliau usia belia. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi 3 majalisa. Allahu Akbar. Al-Khatib al-Baghdadi, semoga Allah merahmati beliau, pernah mengkhatamkan Sahih al-Bukhari, ya, di hadapan guru beliau yang bernama Ismail al-Hiri, ya, dalam 3 majelis saja, dalam 3 majelis pertemuan. Ya. Ithnani minhuma fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. Ya. 2 pertemuan di antaranya itu saat itu terjadi pada 2 malam. Ya. Sejak salat maghrib sampai masuk waktu salat subuh. Wal yawm ats-tsalits min dhahwatin nahari ila salatil maghrib. Kemudian pada hari yang ketiga, beliau tuntaskan Sahih al-Bukhari itu di waktu duha, mulai waktu duha sampai masuk waktu maghrib. Dalam 3 hari berturut-turut seperti itu. Wa minal maghrib ila tulu'il fajri. Dilanjutkan setelah salat maghrib sampai subuh lagi. 3 hari berturut-turut seperti itu, beliau tuntaskan, mengkhatamkan Sahih al-Bukhari di hadapan gurunya. Wa kana Abu Muhammadin ibnu At-Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Dulu, ya, Abu Muhammad ibnu At-Tabban, ya, di awal-awal beliau menuntut ilmu, beliau belajar setiap malam. Semalam suntuk, habis setiap malam itu waktunya beliau gunakan untuk belajar. Fakanat ummuhu tarhamuhu. Ibunya merasa kasihan
kepadanya. Wa tanhahu 'anil qira'ati bil-lail. Ibunya melarang dia membaca di malam hari. Fakana ya'khudhu al-misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jafnati syai'in min al-aniyah al-'azimah wa yatadhaharu bin-naum. Kemudian trik apa yang beliau lakukan? Beliau tidak ingin menyakiti ibunya, ya. Beliau mengambil lampu, kemudian mematikannya, meletakkan lampu tersebut di bawah jafnah, ya, semacam wadah begitu yang besar. Kemudian beliau pura-pura tidur. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala ad-darsi. Ya, jika ibunya sudah tidur, dia keluarkan lampu tersebut yang sudah dia sembunyikan tersebut, dia nyalakan, kemudian dia belajar. Fakun rajulan rijluhu 'ala ath-thara thabitatan. Maka jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya betul-betul menapak kuat, kokoh. Ya. Wahammatu himmatihi fawqa thuraya samiqatan. Kakinya menancap kuat di bumi, namun semangatnya, ya, semangatnya dalam menuntut ilmu menjulang tinggi sampai ke bintang Thuraya. Wala takun syabbal badani asyabal himmati. Ya, janganlah menjadi seorang pemuda yang pemalas, ya, yang semangatnya itu seperti orang tua yang rentah. Fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Karena semangat orang-orang yang tulus, jujur, benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan kemanfaatan yang besar, tidak akan pernah menua. Kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu adkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah yunshidu wa huwa fi 80. Dulu Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang ulama yang sangat cerdas, ya, terkenal sekali kecerdasannya di dunia. Beliau adalah salah seorang ahli fikih kalangan Hanabilah. Beliau pernah menyenandungkan syair, dan ketika itu beliau berusia 80 tahun. Beliau mengatakan, ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Tekadku, kata beliau, semangatku dan karakterku tidaklah menua. Demikian pula kecintaanku, loyalitasku, agamaku, dan kehormatanku tidaklah menua. Yang menua hanya rambutku yang berubah dari warna aslinya. Namun, rambut yang menua dan sudah berubah warnanya tentu saja tidak bisa disamakan dengan semangat yang menua. Maksudnya, rambut boleh beruban, namun semangat tetap bergelora, tidak boleh beruban. Jadi, ikhwatifillah azanillah wa iyyakum jami'an, intinya pada simpul yang ketiga ini, Syekh hafizahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita 3 hal yang sangat penting untuk kita wujudkan, ya, agar semangat dalam menuntut ilmu itu bisa bergelora di dalam hati kita. Yang pertama adalah bersemangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, ya. Ingatlah bahwasanya perkara yang paling berharga dan paling bisa mendatangkan manfaat bagi kita dunia dan akhirat adalah ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu tersebut. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jauhkan sifat malas, ya, jauhkan sifat lemah di hati kita. Ya, dengan ketiga hal ini, insya Allah
siapa yang jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun akan jujur kepadanya. Allah akan memberikannya taufik, Allah akan memberikannya pertolongan untuk mendapatkan yang dicita-citakannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita himmah aliyah, ya, semangat yang tinggi dan bergelora dalam menggapai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.